Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadia Ingrid Safani dengan nomor presensi 23 dari Prodi 3 AHA dan dengan NIRAM 0305240330. Di sini saya akan membahas eh, untuk tugas mata kuliah analisis kelayakan usaha dengan materi standar asumsi produksi. Langsung saja kita bahas untuk dari head table-nya langsung. Di head table kita berisikan nomor, rincian, nilai satuan keterangan waktu. Lalu kita mempunyai B1 yang artinya bulan pertama dan M1 yang berartikan minggu pertama. Sehingga di dalam B1 kita mempunyai 5 minggu, sehingga kita membuat M1 sampai M5. Dan dalam B2 ini, dalam bulan kedua, kita mempunyai 4 minggu, sehingga kita membuat kolom M1 sampai M5. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita membahas poin A, yaitu berisikan asumsi umum dari usaha sirup bunga telang yang saya analisis. Jadi asumsinya itu B sama dengan bulan seperti yang sudah saya terangkan tadi, dan M yaitu minggu. Nah, dalam 1 tahun ini terdapat 12 bulan. Maka dari itu kita membuat tabel dari B1 hingga B12. Lalu selanjutnya kita dapat membuat B3 dan sampai B12 dengan cara kita blok di B1, lalu kita turunkan ke minggunya, lalu kita geser hingga B2, lalu selanjutnya kita klik dan kita blok sampai membentuk B12. Seperti ini. Maka dari itu, 1 tahun berisikan 12 bulan. Selanjutnya, di sini saya mengartikan 1 kali siklus produksi sama dengan 1 minggu, sehingga di dalam 1 minggu ini terdapat 3 kali masa produksi. Dan dalam 1 kali produksinya ini kita dapat menghasilkan 10 botol dari sirup bunga telangnya. Sehingga di dalam 1 minggu produksi atau 1 siklus produksi itu dapat menghasilkan 30 botol dengan kita dapat mengalihkan satu minggu yang berisikan 3 kali produksi dikalikan dengan produk yang dihasilkan yaitu 10 botol sehingga menghasilkan 30 botol. Lalu selanjutnya ada poin B yang berisikan tentang harga yang mempunyai head table material, jumlah material per produksi, lalu dan jumlah material per siklus produksinya. Nah, material ini berisi dari barang-barang yang akan kita gunakan untuk memproduksi sirup bunga telangnya, yang berisikan air, bunga telang kering, dan sebagainya. Nah, pada tabel jumlah material per produksinya ini berisikan dari berapa satuan yang akan kita gunakan di waktu 1 kali produksinya. Contohnya adalah air, yaitu 1 liter, bunga telang kering 20 gram, dan sebagainya. Nah, karena tadi kita menyatakan bahwasanya dalam 1 minggu itu dilakukan 3 kali proses produksi, maka nanti untuk mendapatkan jumlah material per siklus produksi ini kita akan mengalikan dengan 3. Nah, ini supaya kita langsung dan menyesuaikan, ini kita dapat mengisinya langsung dengan sama dengan kalau kita klik angka 3 ini, dan karena kita akan langsung bawa ke bawah supaya tidak geser-geser, ini kita kunci dengan menambahkan lambang dolar di sesudah dan sebelum huruf C, lalu kita klik enter, lalu kita blok ke bawah sehingga isinya langsung 3 dengan angka yang ada di dalam C8 seperti itu. Lalu untuk mendapatkan jumlah material per siklus produksinya, kita mengalihkan per masing-masing materialnya, yaitu dengan jumlah material per produksinya, kita kalikan dengan dilakukannya 3 kali proses produksi ini sama dengan 3. Lalu kita langsung blok saja ke bawah. Nah, kita akan mengisikan di M1 sama dengan jumlah material
per siklus produksinya ini. Jadi kita blok saja di M1-nya, kita klik sama dengan, lalu kita blok juga di bagian jumlah material per siklus produksinya, lalu kita klik enter. Sehingga ini sudah berisikan sama dengan di tabel F. Lalu supaya kita mendapatkan isi yang sama di B12 dan di M4-nya, kita langsung blok saja di B1M1, lalu kita geser sehingga B12M4 supaya langsung terisi secara otomatis seperti ini, sehingga kita tidak perlu mengisi satu persatu. Lalu di poin selanjutnya yaitu poin C membahas tentang biaya variabel. Di sini kita mempunyai poin-poin seperti material yang sama seperti di poin B, dengan harga material per produksinya seperti air yaitu 2.000 dengan satuan rupiah per liter, dan kita melakukan hal yang sama untuk biaya variabel ini supaya nantinya langsung dapat dikalikan untuk mendapatkan jumlah harga material per siklus produksinya. Kita dapat menghitung jumlah harga material per siklus produksinya, yaitu dapat menggunakan dengan cara yang sama, yaitu mengalihkan harga material per produksinya, kita kalikan dengan 3 kali masa produksinya dalam seminggu. Maka kita dapat menghasilkan 6.000 dan langsung saja kita blok ke bawah, supaya dapat dikalikan secara otomatis. Lalu selanjutnya, kita juga mengisikan di setiap minggunya hingga B12 dengan cara yang sama, yaitu kita klik sama dengan, lalu kita blok kolom F yang berisikan jumlah harga material per siklus produksinya, lalu kita klik enter, lalu di sini kita langsung saja blok hingga B12 M4 sehingga langsung terisi secara otomatis seperti ini. Nah, lalu kita juga menentukan total jumlah harga material per siklus produksinya di setiap minggunya dengan rumus sum. Lalu kita blok sampai G31. Lalu kita klik enter seperti ini. Lalu ini kita geser sampai B12M4 supaya menghasilkan jumlah yang sama dan terisi secara otomatis. Lalu kita juga menghitung biaya masing-masing ini per tahun, total per tahunnya dengan rumus sum seperti tadi. Lalu kita blok ini, blok ke samping hingga B12M4. Lalu kita klik enter sehingga mendapatkan total per tahunnya dari biaya variabel dalam setahun yaitu 4.973. Ini kita juga dapat menghitung total per tahun dari masing-masing materialnya dengan memblok dari tabel BI24 sampai BI31 seperti ini. Lalu selanjutnya kita menghitung untuk biaya tetapnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas poin B, yaitu biaya tetap. Di biaya tetap ini saya memasukkan transport, gaji penyusutan, dan gaji karyawan. Untuk transport sendiri, saya hanya akan memasukkan di minggu pertama di setiap bulannya, dikarenakan untuk pembelian bahan produksinya itu hanya dilakukan di minggu pertama di setiap bulannya. Dan begitu pula biaya penyusutan sebesar Rp323.806 per bulan, itu juga hanya akan diisikan di minggu pertama di setiap bulannya karena sudah dihitung secara per bulan. Dan dengan gaji karyawan sebesar Rp10.000, di sini saya hanya akan membayarkan untuk 1 orang karyawan saja. Itu kita bayar, saya isikan di setiap minggunya, dikarenakan memang untuk gaji karyawan sendiri dibayarkan di setiap minggunya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa mengisi
transport, penyusutan, dan gaji karyawan ini di M1. Nah, ini kita bisa klik bisa langsung diisi dengan sama dengan, lalu kita klik dengan tabel C35, lalu kita klik enter. Begitu juga dengan untuk penyusutan sendiri. Nah, lalu untuk B2-nya kita isikan sesuai dengan B1M1. Ini begitu pula dengan bagian penyusutannya. Lalu sedangkan untuk gaji karyawan itu kita isikan dengan cara di blok ke samping sehingga langsung terisi secara otomatis hingga B12 seperti itu. Lalu supaya kita langsung mengisi tabel langsung dapat mengisi tabel B1 sampai B12-nya, ini M1 sampai M4 di B2-nya kita blok, lalu kita langsung geser ke samping sampai B12 supaya langsung dapat terisi secara otomatis seperti ini. Nah, lalu kita dapat menghitung total biaya per tahunnya dari biaya tetapnya itu. Kita hitung dulu per minggunya dengan rumus, kita klik sama dengan sum, lalu dalam kurung, dan kita blok tabel G35 sampai G37, lalu kita klik enter. Lalu, karena sini sudah dapatkan, langsung saja kita blok sampai ke M12. Seperti itu. Nah, untuk mendapatkan biaya total per tahunnya juga menggunakan rumus sum atau menjumlahkan biaya tetap dari minggu pertama sampai minggu terakhir di bulan ke-1 hingga bulan ke-12. Di sini langsung saja kita klik enter. Nah, ini juga bisa didapatkan dengan cara di blok ke bawah karena akan menggunakan rumus yang sama, yaitu dengan rumus sum untuk mendapatkan jumlah total per tahun di transport, penyusutan, dan gaji karyawan. Selanjutnya kita membahas total biaya produksi atau biaya tetap ditambahkan dengan biaya variabel di setiap minggunya. Sehingga kita menggunakan rumus sama dengan, lalu kita klik total biaya tetap per minggunya ditambahkan dengan biaya variabel per minggunya juga. Lalu kita klik enter sehingga mendapatkan jumlah Rp435.906. Lalu ini kita geserkan saja untuk mengisi secara otomatis sampai B12M4. Lalu kita totalkan dengan menggunakan rumus sum. Lalu kita klik pada bagian M1, B1 sampai M12, B12M4. Nah, seperti ini sehingga didapatkan total per tahun dari biaya produksinya itu Rp9.519.67. Nah, selanjutnya kita membahas tentang hasil produksi sirup bunga telang di poin F. Jadi, di sini saya menggunakan jumlah produk dengan satuan botol, harga produk dengan satuan rupiah per botol, dan biaya penerimaan dengan satuan rupiah. Di sini kita samakan dengan jumlah yang di atas tadi yang kita hasilkan di setiap minggunya, yaitu 30 botol, dan dengan harga per botolnya itu Rp10.000. Sehingga di biaya penerimaan ini kita dapat mengalihkan jumlah produknya dikalikan dengan harga produk. Lalu kita klik enter. Lalu kita bisa mengisikan tabel M2B1 sampai sampai B12M4 dengan ini kita blok, lalu kita klik sama dengan, dan kita isikan dengan isi yang sama pada tabel kolom G, lalu kita klik sama dengan.
Nah, ini kita juga bisa langsung blok sampai B12 M4. Nah, lalu selanjutnya kita menghitung total per tahun dari hasil produksi bunga talangnya dengan rumus SUM. Lalu kita blok dari MB penerimaan M1 B1 sampai M4 B12. Seperti ini. Lalu kita klik enter sehingga mendapatkan total per tahun dari biaya penerimaan atau hasil produksinya itu 16.200.000 rupiah. Baik, demikian penjelasan tugas standar asumsi produksi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.